Film diawali dengan menampilkan sosok ibu guru muda yang bernama Luna. Di atas gedung sekolah tempatnya bekerja nampak guru muda itu hendak mengakhiri hidupnya. Saat hendak melompat, tiba-tiba Luna dikagetkan oleh seorang muridnya yang hendak memberikan hasil tes ujian hari itu. Ternyata semua itu hanya lamunan sang guru. Setelah jam pelajaran usai, Luna pulang ke rumahnya dan mendapati suaminya sedang memecat salah seorang pegawainya dengan cara yang kasar. Luna yang tak tahan melihat perlakuan suaminya, lantas bercerita pada bibinya akan niatnya untuk pergi meninggalkan suaminya itu. Namun bibinya berkata jika ingin pergi Luna harus melunasi hutangnya menumpuk kepadanya, karena Abelah yang membayar semua pengobatan ibunya di rumah sakit kala itu, hingga Luna terpaksa menjadikan dirinya sebagai jaminan. Pada keesokan harinya, Luna yang hendak kembali bekerja di sekolah tempat dia mengajar, namun di perjalanan ia dikagetkan dengan suara letusan, yang ternyata sedang terjadi baku tembak antara polisi dengan dua perampok. Satu perampok pun tumbang tertembus timah panas. Karena panik, satu perampok yang bernama Diego tiba-tiba menjadikan Luna sebagai sandera dan langsung membawanya ke sebuah gedung tua terbengkalai yang dijadikannya tempat persembunyian sementara Diego. Sesampainya di sana, Diego lantas meminta Luna untuk diam dan mengikuti arahannya, hingga keadaan aman dan polisi tidak lagi mengejarnya. Tayong dalawa ni. Pumunta! Sige, subukan mo! Salamat, umihap mo ba rin? Luna yang masih syok dan tidak menyangka akan mengalami hal tersebut lantas berpikir untuk melarikan diri. Dengan beralasan ingin buang air, namun naas ternyata toilet di sana tidak bisa digunakan. Luna pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Saat malam tiba, terlihat Diego yang masih terpukul atas kematian rekannya yang tak lain adalah pamannya sendiri. Luna menanyakan apa rencana Diego selanjutnya. Luna pun menyarankan untuk menyerahkan diri saja, dan dia akan menjelaskan kepada polisi bahwa Diego telah berbuat baik kepadanya. Sontak Diego emosi dan menodongkan pistol setelah mendengar saran itu dari Luna. Melihat Luna yang menangis ketakutan, Diego pun meminta maaf karena telah terbawa emosi. Sesaat setelah kejadian itu, Luna pun berpikir bahwa Diego bukanlah orang yang jahat. Suasana pun berubah menjadi hangat. Mereka saling bertukar kisah satu sama lain. Luna bercerita mulai dari kehidupannya yang broken home hingga terpaksa menikah dengan Abe, pria yang 2 kali lipat lebih tua darinya. Diego berkata bahwa dia tidak tahu akan diapakan uang hasil rampokan tersebut. Ia pun bercerita bahwa uang yang dia rampok adalah hasil kerjanya sebagai buruh pabrik yang tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. Luna yang mengetahui Diego tidak bisa membaca, lantas menanyakan bagaimana cara dia bekerja. Diego berkata bahwa dia belajar mengenal semua benda dengan cara menyentuhnya, hingga tanpa sadar tangan mereka pun bersentuhan. Scene berganti memperlihatkan sosok wanita yang begitu mirip dengan Luna, hanya saja penampilannya yang lebih modis dan elegan daripada Luna. Tak lain wanita ini bernama Bella. Bella adalah seorang penulis naskah yang terkenal dengan keidealisannya.
Dan sepenggal kisah tentang sosok Luna tadi adalah fiksi, yang tak lain adalah cerita dari naskah yang ditulis oleh Bella. Hey, Minis, bakit kailangan... Lalaki si Diego. Isa yan sa mga suggestion ni Mr. Dizon. Magsisexy na nakataling baba. Bella memiliki kekasih bernama Arnold. Diketahui Arnold ini berprofesi sebagai sutradara. Demi mendongkrak karirnya sebagai sutradara, Arnold mengajak Bella untuk bekerja sama dengan produser film yang bernama Tuan Dizon untuk menuliskan naskah pada film yang akan disutradarainya. Di pertengahan naskah yang ditulis Bella, Tuan Dizon meminta agar cerita tentang Luna untuk ditambahkan adegan vulgar dan bukan sekedar berpegangan tangan saja. Sontak Bella menolaknya karena hal itu seakan merendahkan perempuan. Di tengah perdebatan itu, Arnold memotong pembicaraan dengan berkata bahwa naskah akan direvisi sesuai keinginan Tuan Dizon. Namun Bella berkata bahwa dengan merubah akhir cerita itu sama halnya dengan merubah cerita awal dari naskah tersebut. Dengan kesibukannya, Tuan Dizon pun ingin Bella agar segera menyelesaikan naskah tersebut karena dia hendak mengurus bisnis lain di luar negeri. Sepulang dari pertemuan itu, Arnold terus membujuk Bella agar mau mengikuti kemauan Tuan Dizon untuk menambahkan adegan vulgar pada naskahnya. Namun Bella yang kurang setuju dengan hal itu meminta agar Arnold saja yang menulis naskah tersebut. Mendengar hal itu, sontak Arnold menyadari dirinya yang bukan siapa-siapa dan merasa hanya seorang biasa, sementara Bella adalah penulis naskah yang hebat. Bahkan 3 naskah yang ditulis Bella sebelumnya sudah berhasil difilmkan. Scene berpindah, menampilkan Bella tengah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Gardi yang juga seorang novelis. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Gardi pun bertanya mengapa Bella tetap mempertahankan hubungan dengan Arnold yang dahulu pernah menyelingkuhinya, dan terlihat hanya memanfaatkan Bella untuk meraih mimpinya menjadi sutradara terkenal. Meskipun Bella sadar akan hal itu, namun Bella yakin bahwa Arnold akan berubah menjadi lebih baik, karena diketahui belakangan Arnold sering menjenguk ayah Bella di panti jompo, sedangkan Bella sendiri enggan menjenguk ayahnya sendiri, karena mengingat perlakukan KDRT sang ayah pada mendiang ibunya dahulu. Singkat cerita, terlihat Bella sedang menulis naskah yang sempat tertunda dan menambahkan adegan vulgar sesuai keinginan Tuan Dizon. Mengetahui hal itu, Arnold merasa senang dengan naskah yang telah Bella buat. Pada keesokan harinya nampak Bella sedang mengunjungi ayahnya. Ia mencoba berdamai dengan keadaan dan memaafkan ayahnya. Namun begitu sang ayah tetap tidak mengenali Bella selaku anak kandungnya. Scene kembali menampilkan Luna yang tengah melanjutkan naskah, yang saat itu menceritakan perpisahan antar Diego dan Luna. Meski berat, Diego akhirnya membiarkan Luna pulang dan tidak lagi menjadikannya sandera. Luna yang sudah merasa nyaman dengan Diego pun meminta untuk ikut bersama kemanapun Diego pergi. Namun Diego menolak permintaan itu karena kehidupannya yang terlalu berbahaya bagi Luna. Pangalan ko. Setelah itu ia pun melanjutkan hidupnya sebagai istri dan seorang guru. Hari-hari Luna terasa hampa dan terus mengingat sosok Diego yang begitu ia rindukan. Hari pun berganti, pada siang yang cerah nampak dari kejauhan Arnold tengah berjalan bersama seorang wanita yang ternyata Bella pun memergoki mereka.
Sesampainya di rumah mereka terlihat bertengkar. Luna menanyakan status wanita yang bersamanya siang tadi. Arnold mengakui bahwa wanita itu adalah kekasihnya yang tak lain adalah adik dari Tuan Dizon. Arnold beralasan bahwa yang ia lakukan itu semata demi melancarkan proyeknya dengan Tuan Dizon. Bella yang kesal tidak ingin mendengar alasan apapun dan mengusir Arnold pergi dari rumahnya. Kaya hindi mo masabi ang pangalan niya? Bae mong walang pangalan! Ah! Sabi mo, umalis ka na! Di tengah kegalauan, Bella terlihat kembali menemui temannya Gardi dan menceritakan perlakuan Arnold kepada dirinya. Dengan tegas Gardi meminta untuk tidak lagi berhubungan dengan Arnold. Di sela perbincangan Bella pun bertekad untuk menyelesaikan naskah tersebut. Hal tersebut bukan untuk Tuan Dizon maupun Arnold, ia melakukannya demi profesionalitasnya sebagai penulis naskah. Basta, iinom na lang ako. Scene kembali menampilkan Bella yang tengah menulis, namun terlihat Bella tidak mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan naskah tersebut. Tiba-tiba sosok Luna menghampirinya seakan ia nyata dan memberikan saran untuk menulis naskah itu sesuai dengan isi hatinya. Bakit? Self, not about you. Puso mo. Minsan. Dengan saran Luna, Bella pun melanjutkan naskah tersebut dengan menceritakan Luna yang saat itu tengah menerima telepon dari Diego. Dalam percakapan itu Diego mengajak Luna untuk bertemu di sebuah tempat. Tak disadari ternyata percakapan itu terdengar oleh AB. Esok hari pun tiba, terlihat Luna tengah berjalan menuju suatu tempat yang sangat rahasia untuk menemui Diego. Mereka pun bertemu di sebuah kamar, melepas rindu sepanjang malam. Hingga saat pagi tiba, Diego yang sejak awal berniat memberikan uang hasil rampokannya kepada Luna guna melunasi hutang-hutangnya pada AB. Saat mereka hendak pergi, ternyata tempat itu telah dikepung oleh polisi yang sudah mengetahui persembunyian Diego telah dibocorkan oleh AB. Sontak baku tembak pun tak terelakkan, dan Diego akhirnya tumbang tertembus beberapa peluru. Luna yang melihat kejadian itu tak kuasa menahan air matanya. Scene berganti, Luna yang terlihat memberikan uang kepada AB untuk melunasi semua hutangnya dan ia pun bisa terbebas dari AB. Tamat. Begitu ending dari naskah yang ditulis oleh Bella. Bukannya menyerahkan naskah itu kepada Tuan Dizon ataupun Arnold, namun Bella memilih untuk membakarnya dan menjadikan kisah itu sebagai masterpiece bagi dirinya sendiri. Di sisi lain, Bella yang sudah move on menemui Arnold untuk berdamai dan memulai kembali hubungan baik sebagai teman. Saat berjalan pulang, Bella melihat bayang-bayang sosok Luna di seberang jalan, dan mereka pun saling tersenyum seakan tidak ada lagi beban dalam hidupnya yang bisa terlepas dari pasangan yang toksik. Dan film pun berakhir.